angkatan 3 tahun 2021 dari LPTK Universitas 11 Maret. Pada hari ini tanggal 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan mata pelajaran pemrograman dasar materi struktur kontrol percabangan untuk kelas 10 TKJ di SMK Muhammadiyah Rembang. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Semangat pagi selalu ya, walaupun agak mendung di luar sana. Sehat-sehat semua ya? Bu, sehat. Ya, Sehat, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silahkan bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Doa selesai. Oke, sebelumnya saya mengingatkan untuk kameranya on semua ya. Biar kita tahu raut muka wajah kita kalau kita bahagia bertemu dari secara sinkronus walaupun hanya secara Google Meet. Oke? Oke, anak-anakku semua, silahkan untuk tanda hadir kalian, silahkan jangan lupa untuk melakukan presensi. Link presensinya sudah saya kirimkan pada Google Classroom atau LMS sekolah kita. Kemarin saya juga sudah mengirimkan materi yang harus kalian pelajari agar kalian lebih siap dalam pembelajaran hari ini ya. Ya anak-anakku semua, seperti biasa Bu Nisa, karena saya sudah mengirimkan materi sebelumnya, sebelum pembelajaran hari ini saya mulai, kemarin saya sudah mengirimkan materi yang akan kita pelajari hari ini. Silahkan, saya sudah memberikan link quiz juga di Google Classroom, silahkan dikerjakan, itu hanya membutuhkan sekitar 5 menit saja. Saya hanya ingin tahu bagaimana pemahaman kalian dengan cara kalian mempelajari terlebih dahulu tanpa ada bimbingan dari saya. Oke, terima kasih, nilainya sudah masuk, mari kita lihat hasilnya. Ya, ini hasil dari nilai kalian. Oke, di sini ada peringkatnya ya. Lihat ya. Ya, lihat Bu. Ya, di sini ada Mbak Nova, Mbak Wifi sudah mengerjakan, Mas David dan semuanya sudah mengerjakan. Untuk anak-anakku semuanya yang nilainya sudah bagus, silahkan dipertahankan untuk mempelajari terlebih dahulu ketika saya sudah memberikan materi sebelumnya. Jadi ketika seperti ini saya memberikan kuis, kalian sudah lebih siap. Nah, untuk anak-anakku yang mungkin nilainya masih kurang, jangan berkecil hati, berarti ini untuk pengingat kalian atau reminder kalian, kalau memang sudah ada materi yang saya berikan, silahkan dipelajari terlebih dahulu, seperti itu. Okay? Sebelumnya, kita sudah mempelajari apa ya? Ya, Mas Hafid, silahkan. Operator aritmatika. Operator aritmatika. Operator aritmatika. Oke, operator aritmatika. Ya. Kemarin kita belajar operator aritmatika, kita mempelajari operator aritmatika yaitu dengan aplikasi apa ya? Bank parkir. Mas Andika. Aplikasi bank parkir. Ya, betul sekali. Kemarin kita mempelajari operator aritmatika, yang kita pelajari, kita belajar dari aplikasi bank parkir, kemudian kita rumuskan operasinya, operasi matematisnya bagaimana, operator aritmatika yang kita gunakan apa saja itu menggunakan aplikasi bank parkir yang sudah kita download dari Google Play Store. Oke anak-anakku semua, saya mau memberikan video untuk kalian lihat terlebih dahulu ya. And I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You tell
the facts, the best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. You and I break our hearts open in half just to see if we'll put them back. No matter what they try, I'll stay by your side. It's you and Oke anak-anak, itu adalah video yang sudah saya tampilkan. Tadi adalah contoh gerbang otomatis atau gerbang otomatis yang sudah sering diterapkan di pusat perbelanjaan, rumah sakit. Sekarang kan banyak yang menggunakan gerbang otomatis untuk menghindari antrian. Karena kalau sudah di kota besar kan seperti itu biasanya antri, ya. Oke. Dari video tadi, apa sih yang membedakan dengan ketika kita mempelajari aplikasi yang sama-sama digunakan untuk parkir, tetapi perbedaannya apa dengan aplikasi bank parkir kemarin? Kalau tadi kan pakai otomatisasi tadi, kalau kemarin kita pakai bank parkir, perbedaannya apa ya? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Mbak Hazizatul Maula, silakan. Perbedaannya dengan bank parkir itu kalau bank parkir tarifnya ditentukan oleh lama parkirnya, Bu. Kalau dari video tadi tarif parkirnya ditentukan oleh kendaraan, mobil atau motor. Begitu, Bu, perbedaannya. Ya, terima kasih Mbak Maula atas jawabannya. Ya, betul sekali ya. Berarti dari video tadi bisa kita lihat bahwa tarifnya, tarif parkir pada ketika kita melihat video tadi, tarif parkir antara motor dan mobil itu berbeda. Jadi ada kondisi yang harus dijalankan secara berbeda. Berarti contohnya, kalau parkir ketika kita masuk membawa kendaraan motor, berarti tarifnya berapa? Berbeda dengan ketika kita menggunakan kendaraan mobil. Jadi ada dua kondisi yang harus dijalankan dan mempunyai aksi atau pernyataan yang berbeda ketika dijalankan. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana sih memecahkan masalah tersebut berdasarkan contoh pengaplikasian tersebut di kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan belajar namanya struktur kontrol percabangan. Jadi nanti karena tadi ada dua kondisi yang harus kita jalankan, bagaimana pemecahannya? Nah, di sini pada pembelajaran pemrograman dasar kita akan belajar namanya struktur kontrol percabangan. Nah, karena kalian sudah saya berikan materi kemarin, sudah kalian baca sedikit, saya mau tanya coba, ada berapa macam ya struktur kontrol percabangan itu? Ada 4, Bu. Ada 4, ya betul sekali. Jadi macam dari struktur kontrol percabangan itu ada 4. Siapa yang bisa menyebutkan contoh macamnya, bukan contoh, macam dari struktur kontrol percabangan, ya? Silakan. Percabangan if. Percabangan? Percabangan if. Percabangan if, ya. Ya, betul sekali Mas Andika, terima kasih. Ada yang lain? Ya, silakan. Percabangan if else, Bu. Percabangan if else. Ya, Mbak Pipit, terima kasih. Ada lagi? Mbak Vivi, silakan. Percabangan apa ya? Percabangan if else if. If else if. Oke, satu lagi. Nah, siapa yang masih ingat? Tadi ada percabangan if else, kemudian percabangan if else if. Ada lagi? Percabangan? Iya, Mbak Endang lagi. Oke, apa Mbak Endang? Percabangan sekarang.
percabangan bersarang. Ya, betul sekali. Oke, saya akan melihatkan atau menjelaskan sedikit tentang materi. Nih, sebentar. Ya, kita akan mempelajari tentang struktur kontrol percabangan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah nanti kalian mengamati, mendiskusikan, dan menyelesaikan permasalahan yang disajikan oleh guru atau saya, pas kalian mampu menjelaskan statement atau perintah untuk kontrol percabangan dengan benar, menerapkan statement perintah untuk kontrol percabangan if pada C++ dengan benar, menerapkan statement atau perintah untuk kontrol percabangan if else pada C++ dengan benar, kemudian membuat aplikasi atau program dengan menggunakan if dan if else pada C++ dengan benar. Sebelum kita masuk materinya, saya coba minta kalian memberikan contoh penerapan struktur kontrol percabangan di kehidupan sehari-hari. Siapa yang bisa memberikan contoh penerapannya? Iya, Mbak Yani? Bisa diterapkan pada siswa, penentuan siswa pada remedi ataupun tidak remedi. Iya, betul sekali, penentuan siswa berdasarkan nilai, siswa itu remedi atau tidak remedi, kan ada dua kondisi. Ya, betul sekali, hebat. Apalagi ya, contoh lainnya, penerapan contoh lainnya. Ya, Mbak Endang ya? Tentang penentuan diskon berdasarkan total belanja. Oke, betul. Sekarang banyak swalayan ya yang memberikan diskon berdasarkan total belanja. Jadi ketika lebih dari seberapa nanti dapat, kalau tidak kurang dari itu berarti tidak dapat diskon. Seperti itu ya. Ya, terima kasih contoh-contohnya. Jadi teman-teman dan saya punya gambaran, oh ternyata bisa diterapkan untuk kehidupan sehari-hari dalam masalah seperti ini untuk materi struktur kontrol percabangan. Kemudian tadi sudah disebutkan struktur kontrol percabangan itu ada 4 macam. Yang pertama adalah struktur percabangan if, struktur percabangan if else, kemudian struktur percabangan if else if, kemudian percabangan bersarang. Nah, untuk hari ini, pertemuan ini saya membatasi hanya sampai if else dulu saja ya. Nah, kita bahas dulu percabangan itu apa sih? Percabangan itu digunakan untuk memecahkan masalah atau persoalan untuk mengambil suatu keputusan dari sekian atau di antara sekian pernyataan yang ada, di mana sebuah instruksi atau perintah itu akan dilaksanakan jika kondisinya terpenuhi. Ya, di sini ada flowchart, jadi di sini ada kondisi. Nah, ketika kondisinya benar, maka langsung menuju ke perintah ini. Jika salah, maka menuju ke selanjutnya atau selesai. Percabangan if itu adalah suatu kondisi di mana terdapat satu syarat yang harus terpenuhi atau sering disebut percabangan satu kondisi. Jadi ada flowchart-nya, ketika benar langsung menuju ke perintah ini, ketika salah dia langsung selesai atau program itu diabaikan atau end, kondisi langsung berakhir. Ya, ini adalah contoh penerapannya. Bisa nanti kalian coba ya menggunakan aplikasi yang biasa kita gunakan karena kita belajar secara daring. Manfaatkan smartphone kalian. Kemarin kalian sudah mencoba membuat program menggunakan aplikasi Learn C++ ya yang bisa kalian download dari Google Play Store. Kemudian yang kedua adalah struktur percabangan if else. Nah, if else ini merupakan percabangan dengan kondisi di mana terdapat dua kondisi. Jadi kalau kondisi yang pertama itu tidak terpenuhi, maka dia menuju ke kondisi berikutnya. Tapi kalau yang kondisi pertama terpenuhi, langsung menuju ke pernyataan kondisi tersebut. Nah, ini juga contohnya bisa nanti kalian coba. Ini juga ada di LKPD nanti yang sudah saya berikan pada Google Classroom. Nah, ini saatnya kita mengerjakan LKPD untuk mengetahui kemampuan keterampilan kalian membuat program dan memahami tentang struktur kontrol percabangan atau menerapkan struktur kontrol percabangan itu pada sebuah program ya. Kita buka.
Nah, jadi ini struktur kontrol percabangan, indikator dan tujuan pembelajarannya sudah saya jelaskan tadi. Alat dan bahannya kita gunakan aplikasi C++ yaitu menggunakan Learn C++. Kemudian materi pembelajarannya tentang struktur kontrol percabangan pada C++. Juga bisa kalian gunakan untuk menggali informasi yang sudah saya upload juga di Google Classroom. Kemudian smartphone otomatis yang kalian gunakan sekarang dan nanti kalian gunakan untuk mengcompile atau membuat programnya. Kemudian LMS yaitu Google Classroom kita. Kemudian langkah kegiatannya yaitu nanti baca LKPD dengan cermat, kemudian mencoba uji penerapan tentang struktur kontrol percabangan, kemudian dicoba, kemudian di-run, ya. Nanti kalian analisis setelah kalian coba hasilnya bagaimana, kemudian kalian analisis. Untuk penerapan struktur kontrol percabangan if yang pertama, nanti di sini kalian diminta untuk membuat kode ini, kalian tulis kembali, kemudian kalian analisis. Kalian coba, kalau kalian masukkan inputan seperti ini, hasilnya bagaimana? Kalau kalian masukkan inputan yang berbeda, hasilnya bagaimana? Kemudian kalau hasilnya berbeda, analisis kalian apa? Ya, nanti kalian saya suruh mencoba menganalisis ya. Nanti perwakilan siapalah nanti yang mau menjelaskan analisisnya. Ini untuk penerapan struktur kontrol percabangan if else. Kemudian ini adalah struktur kontrol percabangan if else yang digabungkan dengan operator. Jadi kita sambil menggabungkan dengan materi yang sudah kita pelajari kemarin. Oke, ini adalah contoh inputannya dan compile yang sudah di-compile. Kemudian kalian diminta menganalisis hasil dari hasil output di atas, kemudian kalian diminta untuk menganalisis. Nah, di sini untuk mengukur atau melihat kemampuan keterampilan kalian, saya memberikan tugas mandiri, jadi ini dikerjakan secara individu. Ada 2 soal. Yang pertama adalah terdapat aturan pada sebuah rumah sakit. Apabila pengunjung berumur kurang dari 10 tahun maka dilarang masuk. Jika lebih dari 10 tahun maka diizinkan masuk. Kemudian yang kedua adalah kalian diminta untuk membuat program. Pada swalayan terdapat promo yang diberikan pada para pembeli dengan ketentuan sebagai berikut. Ketika pembelian atau total belanjanya itu lebih dari 50.000 maka pembeli atau customer itu bisa melakukan tebus murah atau mendapatkan program tebus murah. Tapi jika kurang maka tidak bisa. Nah, kalian bisa kalian diminta untuk membuat programnya. Nanti perwakilan dari kalian saya minta untuk presentasi menampilkan hasil programnya, kemudian dijelaskan bagaimana jalannya program tersebut, kemudian menganalisis hasilnya ya. Silakan saya berikan waktu untuk mengerjakan Google Meeting-nya atau Google Meet-nya bisa di-minimize, kemudian dikerjakan. Oke, dari kalian sepertinya sudah tidak ada kesulitan ya, atau ada yang merasa kesulitan? Ya, Mbak Yani, coba saya stop share screen dulu. Oh ya, Mbak Yani, gimana ya? Ada kesulitan atau mau menampilkan hasil analisisnya, Mbak Yani? Mau menampilkan hasilnya, Bu. Oke, sudah berhasil atau ada error? Ada yang error. Ada yang error. Oke, silakan bisa ditampilkan Mbak Yani, bisa di share screen. Kira-kira yang salah itu bagian yang mana ya, Bu? Oke, di situ kan ada kalau di Learn C++, kelebihannya dia diberikan tanda di baris keberapa ada errornya. Di sini ada baris keberapa, Mbak Yani? 7 sama 6. 7 sama 6. Coba kita lihat baris ke-7. Di sini baris ke-7 ya. Yang menunjukkan C in A. Di sini dilihat C in A. Sama enggak variabelnya dengan yang sudah kamu deklarasikan di atas, yang di awal program? Sama-sama huruf A, tetapi ada perbedaan enggak? Ada, Bu. Apa kira-kira perbedaannya? Yang integernya A-nya kecil, tapi yang J-nya itu A-nya besar.
Iya, betul sekali. Jadi memang tidak boleh ya. Jadi ketika kamu sudah deklarasikan di awal kecil, maka selanjutnya ketika variabel itu dipanggil lagi, maka harus kecil juga. Kalau kamu membuatnya besar, maka otomatis semacam tidak terpanggil atau contohnya namamu itu Yani, tapi dipanggil Vivi, kan kamu tidak merasa dipanggil kan? Nah, itu bisa kita ibaratkan seperti itu. Silakan diperbaiki Mbak Yani ya. Ya, Bu. Oke anak-anak, tadi adalah contoh dari punyanya Mbak Yani. Ternyata memang masih ada kesalahan atau ditemukan bug. Ternyata ketemu bugnya itu dikarenakan variabel yang dipanggil dan variabel yang dituliskan di awal atau dideklarasikan di awal itu berbeda. Jadi untuk kalian seperti itu harus dicermati betul-betul ya. Kalau yang di atas itu A kecil maka harus dipanggil ketika kita membutuhkan untuk dipanggil kembali harus A kecil terus. Tetapi kalau sudah A besar ya A besar terus. Tidak boleh berbeda. Jadi kalau berbeda dia merasa tidak terpanggil seperti itu ya. Oke, untuk yang lainnya ada kesulitan tidak? Sepertinya tidak ada ya. Ya, sekarang saya minta salah satu dari kalian untuk menampilkan hasil yang sudah berhasil. Berarti kan ini sepertinya tidak ada yang error. Silahkan bisa ditampilkan yang sudah berhasil, kemudian dianalisis. Ketika diinputkan seperti ini, hasilnya seperti ini, kenapa gitu. Siapa yang mau menampilkan? Coba. Ya, Mbak Vivi. Oke, mau menampilkan ada error atau sudah berhasil Mbak Vivi ya? Sudah berhasil, Bu. Sudah berhasil, berarti mau mencoba menganalisis ya. Oke, terima kasih. Silahkan ayo di share screen yuk. Ini program yang sudah saya buat, yaitu menentukan angka genap hasil. Di sini saya memasukkan angka 8. Karena program saya jika A-mod 2 sama dengan 0, maka bilangan genap. Jadi jika saya memasukkan 8, maka hasilnya 8 adalah angka genap. Karena 8 mod 2 sama dengan 0. Iya, terus untuk yang analisis yang ketika ganjil ada nggak? Contoh ketika kamu inputkan nilai ganjil. Ada tuh. Iya. Dan di sini saya memasukkan lagi 5. Karena 5 mod 2 dengan 1. Menjalankan kondisi 2, yaitu 5 adalah bilangan ganjil. Oke. 5 adalah angka ya, bukan bilangan ya. Kalau berdasarkan punyamu kan angka, bukan bilangan. 5 adalah angka ganjil. Oke, terima kasih. Sudah paham ya Mbak Vivi ya? Jadi di situ ada punya Mbak Vivi, ada disuruh memasukkan inputan sebuah bilangan. Kalau di programnya Mbak Vivi yang sudah buat, kalau bilangan itu dimodkan 2 hasilnya 0, jika bilangan mod 2 hasilnya ada keterangan bilangan tersebut adalah angka yang dimasukkan itu adalah angka genap. Tetapi jika tidak, berarti menuju ke pernyataan kedua yaitu atau perintah kedua yaitu angka tersebut adalah angka ganjil. Oke, sepertinya sudah sip ya, mantap semua, sudah tidak ada kesulitan. Karena ada tugas mandiri, selain kalian juga mengerjakan secara individu, saya ingin dari kalian untuk mempresentasikan hasil yang sudah kalian buat. Ada ya? Ya, Mbak Maula. Silakan Mbak Maula untuk mempresentasikan hasil program yang sudah kamu buat berdasarkan soal tugas mandiri ya, berarti ya. Di sini saya telah memasukkan
total belanja 150.000 Ya. dan menunjukkan kalimat total belanja 150.000, selamat Anda mendapatkan promo tebus murah. Karena total belanja lebih dari 50.000 akan menampilkan kalimat selamat Anda mendapatkan promo tebus murah. Saya akan memasukkan angka lain. Saya akan memasukkan 40.000 dan menampilkan kalimat total belanja 40.000, Anda belum mendapatkan promo tebus murah. Karena akan masuk ke kondisi kedua. Karena total belanja di bawah 50.000 menampilkan kalimat Anda belum mendapatkan promo tebus murah. Betul sekali ya. Jadi Mbak Maula sudah, jangan ditutup dulu Mbak Maula. Jadi Mbak Maula menjelaskan ketika menginputkan total belanja 150.000, kenapa hasilnya selamat Anda mendapatkan promo tebus murah, dikarenakan di program yang Mbak Maula buat sudah ditentukan jika total belanja lebih dari 50.000, karena 150.000 itu lebih dari 50.000, maka diberikan perintah atau aksi checkout atau menampilkan selamat Anda mendapatkan promo tebus murah. Dan ketika Mbak Maula tadi menginputkan 40.000, karena berarti kurang dari 50.000 dari pernyataan yang pertama itu salah, jadi dia langsung menuju ke else-nya atau pernyataan yang kedua. Jadi langsung dicetak checkout Anda belum mendapatkan promo tebus murah. Begitu ya. Yang teman-teman yang lainnya yang masih bingung bisa melihat hasil dari Mbak Maula dan dari penjelasan Mbak Maula bisa diperbaiki atau bisa dipahami lagi. Seperti itu. Bisa di stop share screen. Terima kasih Mbak Maula. Materi yang sudah saya kirimkan tadi malam ternyata memang kalian sudah membacanya. Jadi ketika kita pembelajaran seperti ini kalian menangkapnya itu lebih cepat ya. Jadi ketika saya sudah memberikan materi sebelumnya, kalian menjadi lebih siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Dengan dibuktikan kalian bisa membuat program yang ditugaskan pada LKPD. Ya, terima kasih ya. Berarti itu juga termasuk usaha dari kalian. Ya. Kemudian untuk mengetahui pemahaman kalian, pemahaman kognitif kalian, untuk mengetahui pemahaman kognitif kalian, saya juga sudah memberikan tes formatif yang harus kalian kerjakan. Silahkan saya berikan waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan tes formatif. Oke, tes formatif dari beberapa anak sudah dikirim ya. Bisa saya tampilkan hasilnya. Ya, ini adalah hasil dari kalian. Wow, luar biasa nilainya, bagus-bagus sekali ya. Oke, ini adalah nilainya. Nilai dari kalian dari tes formatif yang sudah kalian kerjakan ternyata memang bagus-bagus sekali ya. Ya mungkin ada beberapa anak yang nilainya masih kurang, tidak masalah, jangan berkecil hati. Saya nanti akan memberikan tugas untuk remedial kalian untuk memperbaiki nilai kalian. Untuk yang sudah bagus nilainya, nanti saya berikan materi untuk pengayaan kalian agar kalian lebih memperdalam lagi materi tentang struktur kontrol percabangan. Oke, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir dan mempelajari materi yang sudah saya kirimkan kemarin. Oke, sebelum saya akhiri pembelajaran hari ini, saya minta kalian untuk menyimpulkan apa sih yang sudah kita pelajari hari ini. Percabangan if dapat diartikan jika kita memasukkan sesuai dengan syarat, itu akan dilanjutkan, dan jika tidak memenuhi syarat akan diabaikan. Begitu, Ya. Bu. Ya, terima kasih Mbak Pipit. Ada lagi kesimpulan yang bisa kalian ambil? Ya, Mbak Nova? If else mempunyai pengertian jika bernilai benar, maka pernyataan pertama akan dikerjakan, tetapi jika tidak memenuhi syarat, maka akan mengerjakan pernyataan yang kedua. Ya.
Betul sekali ya. Karena kita hari ini mempelajari if dan if percabangan if dan if else ya. Jadi bisa kita simpulkan pembelajaran kita hari ini yaitu pernyataan percabangan itu digunakan untuk memecahkan persoalan, untuk mengambil suatu keputusan di antara sekian banyak pernyataan yang ada atau ada dari pernyataannya ada. Kemudian instruksi pernyataan akan dilaksanakan. Jadi poin utama dari struktur kontrol percabangan itu adalah ketika pernyataan itu akan dilaksanakan jika sebuah kondisi atau persyaratan terpenuhi. Kemudian pernyataan yang kesimpulan yang ketiga tadi disampaikan oleh Mbak Pipit, pernyataan if ya Mbak Pipit mempunyai pengertian jika kondisi itu bernilai benar, maka dia langsung dijalankan. Ada perintah yang dijalankan, tapi kalau tidak maka diabaikan atau program selesai atau end. Kemudian yang disampaikan oleh Mbak Nova tadi adalah tentang pernyataan if else mempunyai pengertian jika kondisi bernilai benar, maka pernyataan pertama langsung dikerjakan. Tapi jika tidak memenuhi syarat, maka akan mengerjakan ke pernyataan yang kedua yang sudah kita praktekkan tadi, seperti contohnya swalayan tadi ya, program tebus murah. Nah, itu adalah pengaplikasian di kehidupan sehari-hari contohnya. Nanti kalian bisa coba-coba lagi membuat program berdasarkan apa sih yang kita hadapi di kehidupan sehari-hari, yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu pembelajaran yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya, ilmu yang kita dapat bermanfaat, bisa kita aplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Seperti tadi kita bisa memecahkan masalah-masalah itu dengan struktur kontrol percabangan yang sudah kita pelajari. Oke, terima kasih ya anak-anakku semua sudah berpartisipasi dari pembelajaran asinkronus melalui WhatsApp, melalui Google Classroom, kemudian kita lanjutkan pembelajaran sinkronus seperti ini via Google Meet, kalian juga mengikuti dengan sangat baik. Ya, terima kasih anak-anakku semua. Silakan sebelum pembelajaran hari ini saya tutup, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan Mas Andika ditutup doa lagi. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Doa selesai. Sudah, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat semuanya ilmu yang kita dapat. Semoga kita bisa berjumpa lagi di pembelajaran asinkronus maupun sinkronus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. You